Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 7 Juli 2023. Bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 23, di mana dikisahkan Sarah, istri Abraham, meninggal. Abraham dan juga Ishak berduka, dan akhirnya Ishak mendapatkan istri yang sangat dicintainya, yakni Ribka. Dan ketika Ishak menikah dengan Ribka yang sangat dicintainya, ia terhibur atas kematian ibunya. Sedangkan pada Injil Matius bab 9 ayat 9-13 dikisahkan mengenai panggilan Lewi si pemungut cukai. Menegaskan ketika orang bersungut-sungut, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang yang sakit. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan Tuhan tidak mengenal tempat, waktu, macam orang. Lewi, sang pemungut cukai atau Matius pemungut cukai ini, dianggap orang yang pro penjajah, maka sangat dibenci dan dikategorikan orang yang berdosa, sehingga mereka dikucilkan. Yesus memanggilnya ketika Matius ada di gardu cukainya. Yesus berkata, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kita melihat beberapa hal yang unik dalam panggilan ini. Ketika Matius sudah ada dalam kemapanannya sebagai pemungut cukai, ia dipanggil Yesus dan ditegaskan. Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemapanannya ditinggalkan untuk mengikuti Yesus yang belum tahu tugasnya apa. Matius meninggalkan kemapanannya, hartanya untuk mengikuti Yesus. Ia dipanggil untuk ikut Yesus dengan konsekuensi meninggalkan kemapanannya agar lebih fokus pada tugas yang nanti akan diberikan
Yesus kepadanya, sebagai tanda pertobatan, Matius, si pemungut cukai, mengadakan jamuan. Yesus bersama murid-muridnya juga ikut pesta. Maka orang-orang Farisi selalu mencari masalah, mempermasalahkan bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai. Panggilan tidak mengenal siapa dia, tapi dipanggil untuk menjadi orang yang baik, menjadi perpanjangan tangan Allah, meninggalkan seluruh masa lalunya, dan sering menampakkan wajah Allah bagi dunia, bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih, sehingga belas kasih lebih diutamakan daripada persembahan apapun juga. Dan menegaskan dia datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Dengan demikian ditegaskan bahwa ia ingin agar semua orang selamat, asalkan memberikan tanggapan yang baik berkenaan dengan sabda dan kehendak Tuhan. Sehingga bagi kita yang paling penting adalah mendengarkan panggilan Tuhan, menjawabnya, meninggalkan kenyamanan, dan mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai pengikut Kristus, yang diperlukan Tuhan bukanlah persembahan, tetapi belas kasih dan cinta kepada Allah dan sesama. Dengan demikian pula, kita diajak untuk benar-benar menjadi orang yang semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, kalau kita sudah mengerti Yesus memanggil kita agar kita meninggalkan apa-apa yang tidak perlu kita jawab, maka kita harus siap untuk meninggalkan kemapanan kita menjadi anak-anak Allah. Semoga panggilan Matius menjadi semangat kita untuk juga ketika dipanggil bertobat, meninggalkan manusia lama kita dan mengikuti Yesus, hingga akhirnya kita boleh makan minum bersama Allah di dalam kerajaan surga. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah aku meninggalkan manusia lamaku untuk bertemu dengan Yesus? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa mohon rahmat-Mu, rahmat penyesalan, rahmat panggilan, agar kami setia menjadi murid-murid-Mu. Biarkanlah Engkau senantiasa menumbuhkan rasa tobat dalam diri kami, agar kami benar-benar bertobat dan mengikuti kehendak-Mu.
agar akhirnya kami semakin mampu untuk menjadi anak-anak-Mu karena meninggalkan kemanusiaan lama kami. Dampingilah iman umat-Mu yang lemah. Kuatkanlah agar kami kemampukan untuk selalu kembali kepadamu bila kami berdosa. Semoga umat-Mu Engkau bantu dengan kesehatan yang prima. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Dan mereka yang kesulitan ekonomi Engkau bantu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, meskipun sudah tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk pakai masker, saya tetap mengajak kita menggunakan protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Dosa kedua, jauhi kerumunan dan pola hidup sehat agar kita tetap mendapatkan keselamatan dan kesehatan yang datang dari Allah. Saya mengundang untuk hari Minggu ada donor darah. Mari kita membantu mereka dengan cara donor bagi yang memungkinkan, sehingga kita menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Semoga dengan donor itu kita bisa mewujud nyatakan iman kita tengah-tengah masyarakat. Saya masih mengundang panjenengan semua untuk ambil bagian di dalam mengisi kedua serbaguna kita yang akan segera kita resmikan, sehingga dengan fasilitas yang ada kita akan mampu untuk segera memberkati gedung itu. Saya masih mengundang semuanya untuk terus terlibat dalam kehidupan menggereja dengan doa, dengan tenaga, dan dengan dana. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.